Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon. Saya berasal dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001. Di sini saya akan membuat definisi tipe data yang di mana nanti definisi tipe data itu akan dibagi tiga, yaitu DD, MM, dan YY. Yang dimana ketiganya itu adalah berbentuk integer. Nanti DD akan mewakili day ataupun hari yang akan dimasukkan sebagai date dan integer. Akan dimasukkan date dan akan menghasilkan integer. Nanti MM akan mewakili month ataupun bulan dan akan memasukkan date dan akan mewakili integer. Nanti YY akan dimasukkan year dan akan YY itu adalah sebuah year yang mewakili ataupun tahun, yang dimana nanti year ini akan dimasukkan sebuah date dan akan menghasilkan integer. Untuk konstruktornya nanti akan dimasukkan 3 integer dan akan menghasilkan sebuah date. Nah, untuk operatornya yang pertama itu operator next day, yang dimana D yang berarti itu hari. Jika D sama dengan 329, maka itu kabisat ataupun tahun D, dan bulan sama dengan 2, maka 1. Jika D sama dengan 28 dan kabisat year D dan month D sama dengan 2, maka 29. Jika D sama dengan 28 dan tidak kabisat ataupun year D dan month sama dengan 2, maka 1. Jika D sama dengan 30 dan month 31, month 32 sama dengan dan 31 akan menghasilkan 31. Jika D sama dengan 30 dan month 30 akan menghasilkan 1 juga. D 31, month 31 akan menghasilkan 1 juga. Dan selanjutnya MM, yang dimana MM itu adalah sebuah month ataupun bulan. Jika D sama dengan 31, maka month sama dengan 12, maka ditambah 1. Maka setelah itu adalah kembali ke bulan yang pertama. Jika D sama dengan 29 dan itulah kabisat year dan bulan sama dengan 2, maka month D tambah 1. Dan selanjutnya jika D sama dengan 28 dan itu tidak kabisat ataupun year D dan month D sama dengan 2 dan month, maka D tambah 1. Selanjutnya jika D sama dengan 28 dan kabisat year D dan month D sama dengan 2, maka itulah month D. Dan selanjutnya jika D sama dengan 30 dan month D, jika D 30 dan 31, month 30 dan 31, maka akan keduanya itu menghasilkan month D tambah 1. Selainnya itu month D adalah default value for month. Yang selanjutnya itu adalah YY ataupun tahun. Jika month ataupun D sudah mencapai 12 dan D sudah mencapai 31, maka year ataupun tahunnya itu D tambah 1, yang dimana nanti hasilnya itu akan menghasilkan tahun yang baru. Selanjutnya itu yesterday, nanti kita akan masukkan sebuah date dan akan keluar sebuah date juga, yang dimana DD ini sebagai harinya itu jika D sama dengan 1, month D sama dengan 1, year D sama dengan 1, maka hasilnya 1. Jika D sama dengan 1 dan month D sama dengan 2, maka akan menghasilkan 31 karena bentuk 1. Jika D sama dengan 1 dan month sama dengan 3 ini, maka akan menghasilkan 29. Jika D sama dengan 1 dan month D sama dengan 3, maka menghasilkan 28. Jika D adalah 1 dan month D sama dengan 1, maka akan menghasilkan 31. Jika D lebih kecil atau sama dengan 31 dan D-nya itu D lebih besar dari 1, maka D-nya itu D, di mana harinya itu dikurang 1. Selanjutnya D sama dengan 1 dan month 30, month D dan 31, yang dimana nanti akan menghasilkan dikurangkan 1 dari tanggal 1 menjadi ke bulan sebelumnya. Jika D sama dengan 1 dan month 31, maka akan menghasilkan 30 karena dikurang 1 juga. Selainnya adalah 30. Dan selanjutnya untuk bulannya, if D sama dengan 1 dan month D sama dengan 1 dan year D sama dengan 1, maka menghasilkan 1. Else if D sama dengan 1, D sama dengan 3 dan 1, yang pertama jika 3 kabisat year D adalah 2. Jika month D-nya sama dengan 1, maka akan menghasilkan 12, bulan ke-12. Jika D sama dengan 1 dan month lebih kecil sama dengan 12 dan month D lebih besar dari 1, dan maka akan menghasilkan D dikurang 1. Selainnya itu month D. Yang ketiga yaitu tentang YY ataupun year-nya atau tahun. Jika D sama dengan 1 dan month D adalah sama dengan 1 dan year D sama dengan 1, maka akan menghasilkan 1.
Jika day sama dengan 1 dan month D sama dengan 1, then year D kurang 1. Selainnya itu adalah termasuk year dan juga D. Yang selanjutnya ada itu add day, yang dimana itu pakai rekursi untuk operator penambahan n hari ke tanggal dan pastikan ketentuan tanggal, misalnya 29 hari atau kehabisan. Nanti kita akan masukkan sebuah date, contohnya itu sebuah tanggal. Nanti kita akan masukkan sebuah integer, yaitu contohnya tambah 29 hari, nanti akan keluar sebuah date yang dimana date itu berisi sebuah tanggal yang pertama kita masukkan ditambahkan integer tadi yang 29 hari. Yang selanjutnya itu subday, add day tadi sistemnya gitu. Yang selanjutnya itu ada subday yang dimana nanti kita akan masukkan date integer date yang n sama dengan 0 sama dengan d. N lebih besar dari 0, subday yesterday day, yang dimana n nya itu dikurang 1. Selanjutnya itu next month, yang dimana kita akan masukkan sebuah date dan akan keluar sebuah date juga. Next month date juga. Dan jika bulannya if month, maka D tambah 1 lebih kecil dari 12, maka menghasilkan D tambah 1. Selain dari itu, maka D tambah 1, yang dimana modulo dari 12. Yang Y, selanjutnya Y adalah tahun. Jika bulannya tambah 1, maka lebih kecil dari 12. Selainnya itu, year D tambah ke 1 ini. Yang selanjutnya itu ada pref month, yang dimana kita akan masukkan sebuah date dan akan keluar sebuah date. Pref month yaitu date dimana pertama if month year D sama dengan 1 dan 1, maka akan menghasilkan 1. Selainnya itu adalah sebuah day. Yang kedua itu end atau month. If month D sama dengan 1 dan year D sama dengan 1 akan menghasilkan 1 juga. Jika month D sama dengan D besar dari 1, maka akan menghasilkan month D dikurang 1. Selainnya itu adalah 12. Dan selanjutnya itu YY ataupun tahun. Jika month atau bulannya sama dengan 1 dan tahunnya D sama dengan 1, maka akan menghasilkan 1. Jika month D sama dengan 1 dan year, maka tahunnya dikurang 1. Selainnya itu adalah year D. Yang selanjutnya itu ada unt month. Nanti kita akan masukkan sebuah date dan integer, nanti akan keluar date yang merupakan hasil penambahan dari unt month yang kedua ini, yang dimana nanti if n sama dengan 11, maka akan menghasilkan D ataupun date ini. Selainnya add month, next month D, dimana n dikurang 1. Selanjutnya itu submonth, yang dimana date akan dimasukkan sebenarnya sama juga, nanti kita akan masukkan sebuah date, lalu kita masukkan sebuah integer, nanti akan menghasilkan date yang karena sudah diproses di submonth, yang dimana date dan integer ini. Jika n sama dengan 1, maka menghasilkan D. Selainnya jika submonth, maka submonth D bisa n sama dengan 1, n kurang 1. Yang selanjutnya itu add year, yang dimana date nanti kita akan masukkan sebuah date dan integer yang akan menghasilkan date juga. Add year, yang dimana d n sama dengan date, dd sama dengan day, sama dengan month, y sama dengan year. D nya itu nanti plus n. Selanjutnya itu sub year, date integer date sebenarnya sama juga. Sub year d plus n sama dengan date, dd sama dengan if n lebih besar sama dengan year, d dan 1. Nanti akan memasukkan 1. Selainnya itu d plus d. Yang selanjutnya itu bulannya if n yang dimasukkan lebih besar sama dengan dari year D, maka akan menghasilkan 1. Selainnya itu menghasilkan month D. Sama juga YY if n sama dengan year dan 1, selainnya menghasilkan year D dikurang n. Yang selanjutnya itu untuk selector, nanti kita akan masukkan dua buah date dan akan menghasilkan sebuah boolean. Is equal D1 D2, year 1 D1 sama dengan D2 dan month D1 month D2 D1 dan sama dengan D2. Is not equal, yang ketidaksamaan, nanti sama kita akan masukkan dua buah date dan akan menghasilkan boolean, dimana nanti kita hanya akan masukkan not is equal D1 D2. Dan selanjutnya is next, mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2. Is next date lebih besar dari date nanti akan dimasukkan dua buah date dan akan menghasilkan boolean, yang dimana is next ini D1 sama dengan D1 sama dengan day next day D2 dan month D1 month D1 D2 year 1 D1 akan sama dengan year next day.
D2 karena itu sudah masuk ke tahap depannya. Is before D1 dan 2 mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2. Is before nanti 2 akan dimasukkan 2 buah boolean yang perbandingan, nanti akan keluar sebuah buah tanggal jika tanggal D1 sebelum D2. Nanti akan diubah fungsi if D1 D2, D1 sama dengan D2 yesterday 2 yang karena itu kemarin, dan month D1 month yesterday D2, year D1 sama dengan year D2 yesterday D2. Dan selanjutnya is before n D1 D2 dan ditambahkan n, yaitu mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 dan D2 ditambahkan dengan n. Nanti is before n date, nanti akan dimasukkan dua buah date dan juga integer, nanti hasilnya adalah sebuah boolean. Nanti ini akan menggunakan is equal dari atas ini juga, dan akan di add D1 n sama D2 nya juga. Selanjutnya itu is next D1 D2 mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 dan D2 sebanyak n, dimana x net date nanti akan masukkan dua buah date dan integer dan akan menghasilkan boolean. Nanti D1 D2 dan n ini adalah sebuah nilai is equal dan disubdikan D1 n dan D2. Untuk is kabisanya itu kita akan masukkan sebuah integer dan langsung akan menghasilkan boolean. Nanti kabisanya itu year-nya itu untuk modulnya itu jika 400 jika bilangan tersebut habis dibagi 400 maka akan menghasilkan true. Jika tahun tersebut habis dibagi 4 maka nilai true. Jika tahun tersebut habis dibagi 100 maka nilai true, di mana true sebagai bilangan kabisat. Selainnya itu otherwise adalah false. Month 30 integer boolean, di mana month 30m yaitu elemen dari 4, 6, 9 dan 11. Month 31 elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Nah, ini adalah fungsi untuk printnya. Selanjutnya kita akan coba untuk ngeprint GHC min O ATP dot .as Nah, ini sebagai sudah, nanti kita akan masukkan ATP, nanti akan diminta sebuah tanggal. Contohnya itu kita akan masukkan 10 10 10 2002, enter. ATP kita akan masukkan 12 10 10 dan 2003, enter. 12 nah, nanti ini sebuah hasilnya itu yang dengan next nya itu ini yesterday at month before n. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih.